Terima kasih banyak Tribun Timur ya yang selama ini telah bekerja sama dengan kita. Saya terus terang Pak, saya masih khawatir ya akan terjadi peristiwa yang berlanjut. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan bulan ini. Tapi mungkin saja ada jeda waktu ya, yang bisa saja kemudian memunculkan kembali peristiwa yang seperti yang kita hadapi sekarang, bahkan mungkin lebih eskalatif. Kenapa? Karena banyak persoalan yang kelihatannya masih menggantung. Ada sejumlah persoalan yang terkait dengan tuntutan-tuntutan yang muncul dari masyarakat. Nah ini barangkali yang membuat kita harus berbicara ya, yang mengingatkan pemerintah, memberikan solusi untuk diperlukan dalam tindakan agar semua bisa berjalan ya dengan memperhatikan partisipasi publik, suara masyarakat yang nanti akan dijadikan sebagai kebijakan. Silakan. Saya mulai dari mana dulu? Oh sosiolog. Oh iya, saya Prof. Tahir Kasnawi yang memulai dari perspektif sosiologi dulu katanya. Andre Guruta. Silakan, Bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, para anggota forum dosen dan teman-teman dari pers. Ya, jadi memang kita semua prihatin ya dengan apa yang terjadi dalam 1-2 hari terakhir ini. Dan saya melihat itu sebetulnya sudah merupakan suatu puncak daripada persoalan sosial politik yang dihadapi Indonesia, karena terakhir ini sebagai benteng kepercayaan masyarakat itu sudah runtuh, di mana yang jadi sasaran sudah DPR, wakil mereka sendiri yang mereka pilih dalam pemilu. Nah itu yang sekarang menjadi sasaran yang saya maknai bahwa sudah habis kepercayaan masyarakat, trust dari masyarakat kepada pemerintahnya sudah habis, yang dimulai dari sudah rontok lah begitu, dimulai dari eksekutif yang korupsinya sudah banyak sekali, yudikatif kita sudah lihat juga, dan terakhir ini legislatif, perwujudan dari mereka sendiri sudah tidak dipercayai oleh rakyat. Nah sehingga boleh dikatakan ibarat kapal besar ini sudah ya menuju kepada tenggelam kalau tidak ada upaya-upaya penyelamatan yang signifikan untuk itu. Nah itu saya lihat persoalannya. Sebetulnya Montesquieu itu sudah menggagaskan itu trias politika secara bagus ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi dia sukses mensejahterakan masyarakat di negara Eropa yang sudah mapan kelembagaan masyarakatnya dan literasi masyarakat. Tapi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dia lunglai trias politika itu, karena metode pelaksanaannya itu tidak didukung oleh peranata masyarakat yang sudah mapan dan juga literasi masyarakat yang sudah memadai untuk ikut memberikan dukungan terhadap pilar pemegang kekuasaan tertinggi ini. Nah itu yang saya lihat terjadi, sehingga sistem ini ya menjadi tidak efektif sekarang dan harus mendapatkan upaya untuk revitalisasi. Sebab bagaimanapun juga trias politika ini tetap yang terbaik barangkali untuk negara-negara modern demokrasi. Hanya metode penyelenggaraannya. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini sebetulnya sistem yang paling berkontribusi terhadap munculnya berbagai masalah-masalah ini adalah sistem politik. Itu yang paling sistem partai politik dan sistem politik sendiri. Ya, itu yang menghasilkan apa yang saya kenal sebut dengan white democracy, demokrasi liar. Demokrasi yang tidak bisa lagi dikendalikan secara bahkan oleh pimpinan-pimpinan partai sendiri tidak bisa mengendalikan itu demokrasi yang mereka sepakati bersama, demokrasi liar. Tidak ada pimpinan sekarang bisa memprediksikan apa yang terjadi di masa akan datang dan sebagainya, karena begitu liar dan liberal sekali ini. Itu yang saya katakan, di tengah-tengah masyarakat yang peranata sosialnya belum mapan untuk mendukung trias politika ini sudah bagus, dan juga di trias politika yang sebetulnya digaskan itu harus memang terjadi pemisahan, jadi separasi dari kekuasaan. Mungkin Pangeran nanti. Yang terjadi di Indonesia ini bukan pemisahan, hanya diferensiasi. Itu juga yang saling mendukung, saling balik satu sama lain. Bahkan eksekutif mempengaruhi yudikatif, legislatif mempengaruhi yudikatif, eksekutif mempengaruhi legislatif. Jadi tidak ada sesuatu kekuatan terpisah yang optimal bisa dijalankan. Nah ini kuncinya. Oleh karena itu ya sistem partai politik ini yang saya kira
menjadi sangat urgen untuk direstorasi kembali, dan sistem pemilu. Nah, itu kuncinya. Sebetulnya tahun 1999 ini kan Pak Mahfud yang ketua MK dulu itu yang memutuskan bahwa suara yang paling banyak itu itu kan jadi pangkal persoalan karena menjadi liar. Yang paling banyak suara itu yang paling bisa mempunyai kemampuan membeli suara. Sehingga tidak ada lagi fungsinya parpol untuk merekrut kader-kadernya untuk mewakili mereka, karena ya parpol pun sudah dimasuki. Karena ya siapa yang, nah oleh karena itu 62% sekarang anggota parlemen pengusaha, karena mereka bisa mampu membeli. Dan pengusaha itu etika yang pengusahanya beda dengan etika negarawan. Ya, etika pengusaha itu ya selalu bisnis oriented, menghasilkan sesuatu kesepakatan dalam transaksi proyek-proyek, ada namanya success fee. Success fee ya itulah, ada aspirasi 20 miliar, dapat 5 miliar misalnya. Itu etika bisnis yang benar. Tapi sekarang dia menjadi anggota parlemen, harusnya dia tinggalkan masuk etika negarawan. Dia memperjuangkan betul-betul dia punya rakyat, tapi tidak bisa dia lepas. Karena, nah di situ terakhir, di sini, iya, di sini juga sebetulnya saya lihat ada semacam barangkali cara atau trik penguasa untuk menjinakkan ini mereka dia ini, karena ya dia berikan fasilitas yang sangat banyak. DPR kan luar biasa fasilitasnya. Walaupun dia keluarkan 5M, 10M untuk jadi anggota, tapi dapatnya lebih banyak lagi. Itu kan salah satu cara untuk membuai para parlemen ini sehingga dia tidak juga mampu betul-betul mewakili masyarakat untuk menyambut. Itu hilang kepercayaan masyarakat sekarang situ. Nah ini persoalan, jadi kunci. Kira-kira itu DPR sampai muncul mentalitas yang seperti yang kita saksikan bahwa mereka dapat tunjangan dan bahkan mereka menuntut. Ya itu kan mereka sejak berapa itu sudah disiram dengan bermacam fasilitas, tunjangan dan sebagainya, menyebabkan mereka ya tidak bisa juga sebebas itu, walaupun ada aspirasinya, nuraninya untuk mengutarakan sesuatu yang benar keluhan masyarakat, dia akan ditekan juga oleh kan sistem yang ada dalam pimpinan parpol juga ya, yang menjadi kunci daripada anak buahnya ini juga. Taruh misalnya saya contohkan PKB yang Muhaimin kan tadinya oposisi lain ya, dia sekarang masuk di dalam koalisi. Tujuannya dua, ya, yang pertama untuk mengamankan dirinya sendiri sebagai ketua PKB untuk dilindungi oleh koalisi ini, ya, dan kedua untuk tetap mencari bagian daripada ganimah ini. Ada dalam nanti sejarah Islam namanya ganimah ya. Bagi-bagi hamparan perang. Kursi sudah diperebutkan, kursi apa sudah diterima. Dibagi-bagi lah itu ganimah itu. Nah, ganimah inilah yang sekarang sebetulnya dalam tanda petik menurut saya ini yang memperangkap juga ini Pak Prabowo. Tidak bisa dia lepas daripada bagi-bagi ganimah itu. Walaupun ada dikata dari pengaruh dari geng Solo. Tapi memang itu dia punya kepentingan juga Pak Prabowo untuk merangkul, mempertahankan, bahkan untuk memikirkan 2029 kembali ganimah-ganimah ini. Nah, tapi ganimah ini juga yang menyebabkan masyarakat menjadi semakin jengkel juga ya, karena contohnya si Noel itu kan dan sebagainya. Masa ada satu kementerian misalnya yang tadinya sebetulnya secara tupoksi cukup satu dibagi tiga, ya cukup satu kementerian dibagi tiga, dan setiap bagian-bagian itu dikasih lagi wakil-wakil tiga lagi, kan itu satu tolak belakang sekali dengan efisiensi yang beliau akan kemukakan. Ya, saya kira itu yang untuk pertama kali saya kemukakan Pak Pimpinan Sidang, dan jadi saya ingin tutup bahwa sepanjang tidak ada perbaikan atau perubahan dalam sistem politik, terutama sistem partai politik dan sistem pemilu, kita akan tetap menghadapi dan merasakan masalah yang sama sampai tahun 2029, 2030. Kalau sistem pemilu dan sistem politik ini tidak direvisi secara signifikan untuk betul-betul mendukung terlaksananya pemisahan kekuasaan tiga ini, eksekutif, legislatif, secara efektif. Saya kira itu dulu Pak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.